hal yang penting, koreksi semua dilakukan. Karena sebagaimana diketahui, SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara, ya gitu, atau surat penghentian penyidikan itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi kan hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Yang lain protes. Tuyul, oh enggak lah, kita bukan tuyul lah. Jadi artinya itu yang harus dilakukan. Dan hari ini juga kami ingin mengaturkan juga apresiasi dan terima kasih kepada salah satu ahli kita, Dr. Leoni Lydia bersama kelompok Bon Jovi-nya yang juga sudah memperoleh Bukan Bon Jovi, tapi Bon Jovi sama dengan Pak Dr. Munatua, hanya lebih lengkap. Jadi barusan tadi jam 11.45 tepat sebelum Jumatan, komisioner di KIP, Komisi Informasi Pusat, sudah mengabulkan permintaan untuk membuka KPU, dan bukan hanya KPU Jakarta, tetapi juga KPU DKI dan juga KPU Surakarta, UGM untuk membuka semua data yang dihitamkan. Memang ada pengecualian. Pengecualiannya yang dilindungi secara pribadi, misalnya NIK atau nomor KTP, NPWP, dan juga nilai. Itu memang dikecualikan. Gak apa-apa, itu memang dikecualikan. Tapi ini semua dibuka. Dan itu yang menarik banget. Artinya apa? Artinya alhamdulillah energi kita, vitamin kita, Bang Refli itu makin terbuka. Dan tadi ada statement bagus dari Pak. Nah ini, karena orangnya ada, namanya ada di sini. Saya sebut saja. Dari Pak Lukas Luarso. Ya, nah ini menulis 2 tuyul ketemu Jit Ifrit ini Dari Bon Jovi. dari Bon Jovi, dan itu nanti akan kita dorong oleh Balarete atau tim, yaitu apa? Beliau akan membuka misteri tahun 2015 yang waktu itu ada satgas yang semuanya dibentuk oleh pemerintahan Jokowi waktu itu, kecuali satu satgas yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu Satgas Pemberantasan Ijazah Palsu. Wah, jadi tim Jokowi, tim Bon Jovi ya, itu akan membongkar itu semuanya. Jadi satu kata yang ingin kami sampaikan kepada orang yang masih ngeyel ya, orang yang masih kemudian tidak mau menunjukkan kejujurannya, apalagi alhamdulillah ini hari Jumat yang sangat berkah, menyongsong bulan suci Ramadan ya, minggu depan, maka sebaiknya satu kata saja. Apa? Tobatlah. Oh, tobat. Jakarta 12 Februari 2026. Jadi kemarin ya. Ya. Nomor 05 Bala RRT _2 Romawi _2026. Lampiran satu berkas perihal permintaan penghentian penyidikan laporan Joko Widodo terhadap Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar di Polda Metro Jaya. Kepada yang terhormat Inspektur Pengawasan Umum Polri Irwasum, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Sengaja lengkap biar kita tidak tersesat ya. Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini para advokat yang tergabung dalam barisan pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, T. Fauzia Tiasuma dalam forum Bala RRT yang beramat di Golden Centrum dan seterusnya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2026 terlampir, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan T. Fauzia Tiasuma. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Tindak lanjut surat Irwasum Mabes Polri. Sedikit penjelasan. Jadi sebelum kasus ini menggelinding di Polda Metro Jaya, sebenarnya sudah ada korespondensi kami dengan Irwasum, dengan pihak sana yang kemudian mengatakan sedang melakukan tindak lanjut dan lain sebagainya, yang kami maknai bahwa kasus ini sesungguhnya belum selesai di Bareskrim Mabes Polri. Kasus apa? Kasus laporan yang disampaikan oleh aktivis TPUH. Tapi karena ini adalah tindak pidana umum, ya tidak ada masalah, siapapun bisa melaporkannya. Karena itu, ketika ini belum selesai, maka seharusnya tidak boleh ada proses di Polda Metro Jaya. Karena itulah undang-undang. Saya bacakan. A. Tindak lanjut surat Irwasum Mabes Polri. Merujuk pada surat Irwasum nomor B20280 dan seterusnya, tertanggal 13 Oktober 2025, perihal surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D yang disampaikan pada tim kuasa hukum Bang Egy Sujana, pada waktu Egy Sujana, yang menyatakan Irwasum sedang memproses dengan cara meminta klarifikasi dan keterangan perkembangan pengaduan tim hukum pembela Bang Egy Sujana selaku Pendumas kepada Kabar Reskrim Polri atas keberatan Pendumas tentang penghentian penyelidikan pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu yang telah dilaporkan garis miring diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Dua, sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 15 April 2025,
klien kami bersama dengan rekan-rekan tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Universitas Gadjah Mada UGM untuk bertemu dengan pimpinan UGM, dalam hal ini Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan, beserta beberapa staf untuk mengklarifikasi keautentikan ijazah saudara Joko Widodo. Di dalam rangka penelitian. 3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Dr. Tifauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rizman Hasiholan Sianipar berkomunikasi dan menyaksikan langsung beberapa dokumen yang ditunjukkan oleh pimpinan UGM seperti yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo dalam akun YouTube sebagai berikut. Kita lihat nanti ya. 4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, pada tanggal 30 Juni 2025, Dr. Tifauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rizman Hasiholan Sianipar diajukan sebagai saksi fakta dalam perkara pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis dalam kurung TPUA selaku pendumas terlampir. Jadi beliau mendapatkan undangan. Oh enggak, waktu yang tanggal 15 ya? Tanggal 15. Jadi mereka mendapatkan undangan untuk menjadi saksi. Yang undang siapa? Yang undang adalah TPUA. Waktu itu Rizal Fadila ya sebagai wakil ketua TPUA. Bahwa ketika sedang diprosesnya Dumas TPUA di Mabes Polri, klien kami yang bertindak selaku saksi dalam laporan Dumas TPUA di Mabes Polri dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Kemudian justru menjadi tersangka. Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat 1. Nah, ini undangannya ya. Ada bukti ya. Semua itu ada bukti ya dari kami. Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyebutkan 1. Ayat 1 ya. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Ya. Jadi ini itikat baik untuk transparansi bangsa ini. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi seharusnya Bareskrim memproses soal ijazah itu dan kemudian harus ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu. Dan bukan forumnya di Mas Roy, karena Mas Roy ini adalah forum pencemaran nama baik. Kemudian saya lompat mengenai konsekuensi. Itu tadi materi 1 ya. Nah, materi berikutnya adalah konsekuensi dicabutnya laporan polisi terhadap saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan terhadap para terlapor. Ini yang kemudian kami dapat ilham dari Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Ya. Klien kami adalah saksi fakta sejak 30 Juni 2025 dalam perkara dugaan ijazah palsu di Mabes Polri. Secara doktrinal, penetapan tersangka terhadap saksi yang sedang memberikan keterangan mengenai objek perkara yang sama adalah bentuk intimidasi hukum atau legal intimidation. Dasar hukum pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mewajibkan penundaan tuntutan hukum terhadap saksi hingga kasus utamanya dalam kurung laporan pemalsuan surat memperoleh kekuatan hukum tetap (INKRA). Jadi yang ingin kami katakan adalah dengan dicabutnya, jadi pengeluaran SP3 ya terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bundle. Jadi kalau satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya ini. Ya, kalau SP3 kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Ugroseno mantan Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini Egy Sujana Damai Hari Lubis tidak meninggal dunia. Sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya harusnya gugur juga. Nah, ini yang kita katakan melanggar prosedur. Oke. Terakhir, ada pelanggaran tentang peraturan Kapolri. Jadi pada waktu itu di Mabes Polri untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, tiba-tiba sudah main Puslapor saja. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Dan kemudian dia mengatakan apa istilahnya? Identik. Padahal tahapnya baru penyelidikan. Iya. Penyelidikan itu mencari keterangan informasi sebanyak-banyaknya apakah bisa ditingkatkan dalam tahap penyidikan. Ya kan? Mencari peristiwa pidananya. Tetapi yang terjadi adalah
sudah minta ke puslapor, padahal seharusnya dalam proses penyidikan. Nah, nanti rekan Alkat tadi akan menambahkan, rekan Fadli akan menambahkan. Itu kurang lebih kawan-kawan media sekalian, bahwa hari ini kami sudah menyampaikan surat itu ke Irwasum. Kok ke Irwasum bukan ke penyidik Polda Metro Jaya? Ya, karena kita ingin angkat ini ke level Mabes, karena problemnya ada di Mabes pertama kali. Lalu kemudian beruntut ke Polda Metro Jaya. Itu menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Keadilan bagi undang-undang, KUHP dan KUHAP, bagaimana proses perkara itu P21 di kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Pak, izin menyambung yang tadi Pak. Kemarin kubunya Roy Suryo CS itu menggunakan narasi bahwa ketika ada 2 orang yang digugurkan status penyidikannya oleh Polda Metro, semestinya 8 tersangka itu juga gugur karena mereka ada dalam satu LP. Itu alasannya mungkin boleh dijelaskan? Oke, saya tanya, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Benar kan? Penyidikan. Jadi kan kita lihat ya, yang saya katakan tadi, mereka ini sudah putus asa, sudah desperate untuk itu. Mau mana celah mana lagi untuk kita? Udah suruh Prapit Ya. aja Bang, suruh Prapit Ya, aja. kita tantang dari dulu minta Tantang aja Prapit aja lah. tapi nggak berani mereka Nggak Prapit. berani juga. Apalagi Abang Refil Harun kan selalu menghindar untuk Prapit untuk itu. Dengan Prapit alasan-alasan kau mereka. Prapit kau. Iya, harusnya begitu dong. Ya, sebagai seorang dokter yang katanya ahli hukum, ya Prapit, ya kan? Jadi intinya pada kita semua adalah inilah kemenangan rakyat Indonesia. Ya, Gerakan Nusantara Raya ini yang dari elemen-elemen masyarakat ini menyuarakan suara rakyat Indonesia yang silent majority ini. Ya, yang selama ini mereka berteriak-teriak, setiap hari ada konferensi pers dan mengatakan sesuatu hal ya yang membuat kita itu adalah kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang terus. Kita tidak ingin bahwasanya ini terjadi yang namanya post-truth ya, yang membuat masyarakat kita kembali terbelah lagi untuk masalah-masalah ini. Ini adalah pembuktian kita dari elemen masyarakat yang mencintai NKRI ini untuk melaporkan di Polda Metro Jaya. Peluang dari Pak Jokowi untuk restoratif justice kepada pelapor gimana sih? Nggak ada lagi, nggak ada. Untuk 3 itu tidak ada. Untuk yang lainnya nggak ada lagi Bang, aku dan nggak ada. yang lainnya juga kita berharap tidak ada. Karena begini, Pak Jokowi membutuhkan ruang publik, yaitu pengadilan, untuk membuktikan kepada mereka-mereka itu semua bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli, yang dituduh palsu oleh mereka. Karena mereka membangun narasi adalah ijazah palsu. Dan mulai saat ini, seluruh teman-teman, seluruh rakyat Indonesia, tidak ada kata lagi ijazah palsu. Yang ada adalah ijazah asli yang dituduh palsu oleh RRT atau teroris. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.